Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nayana Kaswari, NPM 182151142, akan menjelaskan tentang proposal penelitian dengan judul Analisis Kemampuan Koneksi Matematis Ditinjau dari Minat Belajar Siswa. Yang pertama ada latar belakang masalah. Terjadinya perdebatan apakah objek-objek matematika seperti bilangan dan titik sudah ada di semesta, ataukah ditemukan dan diciptakan manusia. Pengkajian logis mengenai bentuk, susunan, sasaran, dan konsep-konsep yang berkaitan matematika seringkali dikelompokkan ke dalam 3 bidang, yaitu aljabar, analisis, dan geometri. Walaupun demikian, tidak dapat dibuat pembagian yang jelas karena cabang-cabang ini telah bercampur baur. Pada dasarnya, aljabar melibatkan bilangan dan pengabstrakan. Analisis melibatkan kekontinuan dan limit, sedangkan geometri membahas bentuk dan konsep-konsep yang berkaitan. Sains didasarkan atas postulat yang dapat menurunkan kesimpulan yang diperlukan dari asumsi tertentu. Sujaji mengatakan bahwa pendidikan matematika memiliki 2 tujuan besar yang meliputi: yang pertama, tujuan yang bersifat formal, yang kedua, tujuan yang bersifat material. Tujuan yang bersifat formal yaitu yang memberikan tekanan pada penataan nalar anak serta pembentukan pribadi anak. Yang kedua, tujuan yang bersifat material yaitu yang memberi tekanan pada penerapan matematika serta kemampuan memecahkan masalah matematika. Salah satu tujuan dalam pembelajaran matematika adalah mempersiapkan siswa agar sanggup menghadapi perubahan keadaan atau tantangan dalam kehidupan. Menurut Ruhendi 2012, pemahaman siswa dalam menghubungkan ide-ide terhadap kemampuan memverifikasi dan merumuskan dugaan deduktif antara topik dalam matematika merupakan definisi dari koneksi matematis. Tujuannya adalah kemampuan koneksi matematis adalah kemampuan siswa dalam menghubungkan berbagai topik yang berhubungan dengan matematika. Tidak hanya topik-topik yang dalam matematika, tetapi juga antara matematika dengan hal-hal di luar matematika. Menurut NCTM, melalui studi matematika, keterampilan matematika yang penting untuk dikembangkan meliputi problem solving, reasoning, and proof, communication, connection, and representation. Koneksi matematis merupakan kegiatan menghubungkan materi yang telah dipelajari dengan materi yang baru. Selain dengan hal ini, Haji Abdullah Maizora dan Yuniati 2017 menyatakan bahwa kemampuan koneksi matematis adalah kemampuan siswa dalam menghubungkan berbagai topik yang berhubungan dengan matematika. Tidak hanya topik-topik dalam matematika, tetapi juga antara matematika dengan hal-hal di luar matematika. Seperti contoh menghubungkan konsep aljabar dengan konsep geometri yang dihubungkan dengan ilmu lain dan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada rumusan masalah.
Berdasarkan latar belakang, penulis dapat merumuskan masalah, yaitu bagaimana kemampuan koneksi matematis ditinjau dari minat belajar siswa. Selanjutnya ada definisi operasional. Yang pertama, koneksi matematis merupakan keterkaitan antar topik matematika, keterkaitan antara matematika dengan disiplin ilmu yang lain, dan keterkaitan matematika dengan dunia nyata atau dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, minat belajar siswa merupakan suatu ketertarikan terhadap suatu pelajaran yang kemudian mendorong individu untuk mempelajari dan menekuni pelajaran tersebut. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian yaitu berdasarkan rumusan masalah, maka dapat ditentukan tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui kemampuan koneksi matematis ditinjau dari minat belajar siswa. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitiannya yaitu untuk mengetahui kemampuan koneksi matematis dalam minat belajar siswa. Selanjutnya ada landasan teoretis. Yang pertama, kemampuan koneksi matematis. Matematika terdiri dari berbagai topik yang saling berkaitan satu sama lain. Keterkaitan tersebut tidak hanya antar topik dalam matematika saja, tetapi juga keterkaitan antara matematika dengan disiplin ilmu lain dan keterkaitan matematika dengan kehidupan sehari-hari. Menurut Kusuma, yang menyatakan bahwa kemampuan koneksi matematis adalah kemampuan seseorang dalam memperlihatkan hubungan internal dan eksternal matematika yang meliputi koneksi antar topik matematika, koneksi dengan disiplin ilmu lain, dan koneksi dengan kehidupan sehari-hari. Pembagian ini diperkuat lagi oleh pendapat Markov dan Monroy dalam Ruspiani tahun 2000. In mathematics, at least three kinds of connection are particularly beneficial: connection within mathematics, across the curriculum, and with real world connection. Adapun indikator kemampuan koneksi matematika menurut MCTM tahun 2012 yaitu mengenal dan menggunakan hubungan antara ide-ide matematika, memahami bagaimana ide-ide matematika dihubungkan dan dibangun satu sama lain sehingga berkaitan secara lengkap, mengenal dan menggunakan matematika dalam konteks di luar matematika. Adapun indikator kemampuan koneksi matematis yang ditemukan oleh Kusuma tahun 2008 yaitu memahami representasi dari konsep yang sama, mengenali hubungan prosedur matematika suatu representasi ke prosedur representasi yang ekuivalen, dan menilai keterkaitan antar topik matematika dan keterkaitan di luar matematika, menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada minat belajar siswa. Minat adalah suatu keadaan atau kecenderungan yang tepat untuk tertarik, mengenang dan memperlihatkan terhadap sesuatu rasa, bidang, aktivitas, atau kegiatan dengan keinginan untuk mengetahui dan memperhatikan disertai dengan perasaan senang dan konsisten. Menurut Rumayulis tahun 2001, minat adalah suatu keadaan di mana seseorang mempunyai perhatian terhadap sesuatu dan disertai dengan keinginan untuk mengetahui dan mempelajarinya maupun membuktikannya. Menurut Baharudin tahun 2010, unsur-unsur yang terkandung dalam minat belajar adalah perasaan, perhatian, dan motivasi. Perasaan merupakan salah satu fungsi psikis yang penting dan yang diartikan sebagai suatu keadaan jiwa akibat adanya peristiwa-peristiwa yang pada umumnya datang dari luar. Perhatian merupakan pemusatan tenaga psikis yang tertuju pada suatu objek. Kata motivasi diartikan sebagai daya penggerak dari dalam dan dari
dalam subjek untuk melakukan keaktivitasan tertentu demi tercapainya suatu tujuan. Dalam proses pembelajaran mengajar, motivasi sangat diperlukan sebab seseorang yang tidak mempunyai motivasi untuk belajar tidak akan mungkin melakukan aktivitas belajar. Menurut Safari, tahun 2003, minat belajar pada siswa dapat diketahui melalui beberapa indikator. Yang pertama, perasaan senang. Yang kedua, keterkaitan siswa. Yang kedua, ketertarikan siswa. Yang ketiga, perhatian siswa. Yang keempat, keterlibatan siswa. Selanjutnya, hasil penelitian yang relevan. Yang pertama, penelitian oleh M. Fikri tahun 2020 berjudul Kemampuan Koneksi Matematis Berdasarkan Minat dan Siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan koneksi matematis hasil analisis data menunjukkan adanya hubungan yang sebanding antara minat dan kemampuan koneksi matematis Minat adalah rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Minat dapat timbul dengan sendirinya yang ditengarai dengan adanya rasa suka terhadap sesuatu. Adapun unsur-unsur minat belajar siswa yaitu yang pertama perasaan, yang kedua perhatian, dan yang ketiga motivasi. Selanjutnya ada fokus penelitian. Fokus penelitian ini adalah mendeskripsikan kemampuan koneksi matematis dengan beberapa indikator, yaitu memahami representasi dari konsep yang sama, mengenali hubungan prosedur matematika suatu representasi ke prosedur representasi yang ekuivalen, menggunakan dan menilai keterkaitan antara topik matematika dan keterkaitan di luar matematika, menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Lihat juga dari minat belajar siswa kelas 8 MTS 3 Tasikmalaya. Selanjutnya ada prosedur penelitian. Yang pertama, metode penelitian. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif.
Penelitian deskriptif adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan data sesuai dengan data yang sebenarnya. Kemudian data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Yang kedua, sumber data penelitian. Sumber data penelitian atau dalam hal ini disebut sebagai objek penelitian yang diobservasi berdasarkan situasi sosial. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yaitu dengan observasi, pemberian tes, wawancara atau interview, dokumentasi, dan triangulasi atau gabungan. Selanjutnya, instrumen penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpulan data utama. Hal itu dilakukan karena jika memanfaatkan alat yang bukan manusia dan mempersiapkan dirinya terlebih dahulu sebagai yang lazim digunakan dalam penelitian klasik, maka tidak mungkin untuk mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan. Selain itu, hanya manusia sebagai alat sajalah yang dapat berhubungan dengan responden atau objek lainnya, dan hanya manusialah yang mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan di lapangan. Oleh karena itu, pada waktu pengumpulan data di lapangan, peneliti berperan serta pada situs penelitian dan mengikuti secara aktif kegiatan kemasyarakatan. Peneliti juga mencari serta mengumpulkan data tentang kemampuan koneksi matematis ditinjau dari minat belajar siswa di MTSN 3 Tasikmalaya. Selanjutnya, teknis analisis data. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Yang paling serius dan sulit dalam analisis data kualitatif adalah karena metode analisis belum dirumuskan dengan baik. Pada tahap awal, analisis data telah dilakukan untuk merumuskan dan menentukan masalah penelitian. Penelitian perlu menentukan kapan analisis data dilakukan. Pada hakikatnya, analisis data dilakukan selama dan bersamaan dengan pengumpulan data. Dalam mereduksi data, peneliti memfokuskan pada siswa yang berkebutuhan. Selanjutnya ada waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun ajaran 2022 atau 2023. Penelitian ini dimulai dari tahap pembuatan, perencanaan, penelitian, pelaksanaan penelitian sampai dengan pembuatan laporan penelitian. Adapun tempat penelitian ini dilaksanakan di MTSN 3 Tasikmalaya. Peneliti ini memilih sekolah ini sebagai tempat penelitian dengan alasan bahwa belum pernah dilakukannya penelitian terkait dengan analisis kemampuan koneksi matematis ditinjau dari minat belajar siswa, dan peneliti sangat tertarik dan ingin meneliti terkait bagaimana proses pembelajaran matematika siswa di MTSN 3 Tasikmalaya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.